Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini Rabu tanggal 18 Mei 2022, kembali kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Dan sebelumnya saya ajak Bapak Ibu untuk oleh kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pujian dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, atas kasih setiamu, di mana hingga pada saat ini kami ada dalam keadaan yang baik. Kami bersyukur ya Allah karena kesempatan yang indah boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan, yang kiranya di dalam kuasa Roh Kudus boleh memberikan kami kemampuan, pengertian atau pemahaman di mana kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Mari ya Bapa, Kau kuasai kami sekalian, biarlah kami menerima firman-Mu dengan sukacita dan mempraktekannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adapun firman Tuhan hari ini tertulis dalam kitab Imamat 19 ayat 9 hingga yang ke-18. Dan hari ini saya membawa tema bagi kita, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, aturan yang berlaku di tengah bangsa Israel adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Dan itu menyebabkan bangsa Israel boleh berada di dalam keputusan sendiri, seperti mereka yang menjadi penguasa atau penentu di dalam kehidupan yang mereka jalani. Firman Tuhan membawa mereka kepada pengertian yang sangat berbeda, dimana di sini dikatakan bahwa justru sebaliknya, ada praktek kasih yang harus mereka lakukan di tengah-tengah kehidupan. Dan pada ayat yang ke-9, dalam praktek kasih yang harus mereka kerjakan, di sini dikatakan bagaimana ketika mereka menuai hasil tanah mereka, mereka harus atau boleh dikatakan wajib ya, supaya jangan sampai mereka menghabiskan dari hasil panen tanah itu, atau boleh dikatakan jangan sampai apa yang tertinggal di sana dipungut. Karena kembali ke awal, praktek kasih harus dilakukan di tengah-tengah bangsa Israel, karena Allah menginginkan kasih itu hadir di tengah-tengah kehidupan umat pilihannya. Dan bukan hanya itu, bangsa Israel terkenal dengan ladang anggurnya. Dan di sini pun dikatakan pada ayat yang ke-10, sisa-sisa buah anggur janganlah kau petik untuk kedua kalinya. Jadi di sini Bapak Ibu, hasil dari buah-buah anggur yang sudah dipanen itu ada sisanya, mungkin masih ada yang muda, sehingga agar menyisakannya. Untuk siapa ini? Di sini jelas dikatakan harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Nah, mengapa ini dua contoh ini yang diperuntukkan untuk sisa atau memberikannya dari hasil tanah yang ada? Ya karena memang sebagai orang-orang yang tak berpunya, orang-orang yang kekurangan, siapa lagi yang akan memperhatikan kalau bukan orang-orang di sekelilingnya, termasuk kita Bapak Ibu, bahwa kita pun harus mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Jika ada kesempatan kita bertemu dengan orang-orang yang tidak mampu, mari kita boleh mengulurkan tangan kita untuk membantu mereka, seperti apa yang diinginkan oleh Allah dipraktekkan bangsa Israel untuk mengasihi sesama.
orang-orang miskin akan selalu ada di tengah-tengah kita, termasuk kita bangsa Indonesia ini. Kita pun harus memiliki belas kasihan, jauh dari rasa iri, jauh dari rasa dendam. Dan rasa kasih itu yang harus dibagikan bagi orang-orang di sekeliling kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dan jelas di sini dikatakan hati yang mengasihi Allah akan dipenuhi dengan belas kasihan. Sebenarnya manusia selalu berada pada keinginan untuk mementingkan diri sendiri. Manusia selalu ingin untuk bagaimana supaya aku dan yang lain tidak perlu. Nah, inilah yang harus mulai dikikis, dibuang dengan pelan-pelan. Karena sebagai anak-anak Tuhan, kita pun dianjurkan oleh Allah untuk mengasihi. Dan bagaimana dengan orang-orang yang membuat kita menjadi marah, dan mereka mungkin malah menghina dan lain sebagainya. Di sini kita bisa melihat dalam firman Allah dalam kitab Perjanjian Baru Ibrani 10 ayat 30. Di sana dikatakan pembalasan adalah hakku. Jadi pembalasan itu milik Allah. Sebenarnya kita sebagai orang-orang percaya tidak perlu memikirkan hal yang lain. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita pikirkan? Ini tadi mempraktekkan kasih bagi sesama. Dan mengasihi itu sebenarnya dapat kita praktekkan karena kasih Allah yang besar untuk kita. Dia telah mengorbankan dirinya bagi kita. Dia rela mati di atas kayu salib untuk kita. Kasih yang sangat-sangat besar dan tidak mungkin kita akan kembalikan atau kita coba praktekkan. Tetapi sejauh ini Tuhan mengajak kita untuk peduli dengan sesama kita. Mari kita bersikap dengan sikap yang Tuhan Yesus telah tunjukkan kepada kita. Bagaimana Dia mengasihi semua orang tanpa peduli dari kasta mana dia berada. Apakah dia orang yang layak untuk menerima kasih-Nya? Karena sesungguhnya kita pun jika melihat diri kita, kita pun tidak layak untuk menerima kasih Allah. Tetapi sungguh kasih Allah ada bagi saudara dan saya. Dan karena itu mari kita ikuti teladan yang telah Allah berikan, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mari kita buang segala ego kita. Mari kita buang hal-hal yang tidak baik, yang cenderung memikirkan ego kita, diri kita sendiri. Karena Allah menginginkan dan merindukan setiap anak-anaknya untuk boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Hari ini kita diajak kembali untuk melihat bagaimana orang-orang di sekeliling kita. Mari kita membuka mata kita dan terlebih membuka hati kita. Kiranya kita boleh mempraktekkan kasih ini dengan berpatokan kepada Yesus Kristus, sumber kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang kami kenal, di dalam nama Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur atas firman Tuhan yang boleh kami pahami, yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Sungguh Tuhan, kami hanya manusia biasa yang memang sering kali memikirkan diri kami sendiri. Dan kami lupa bahwa kami sesungguhnya tangan kanan-Mu yang boleh menunjukkan siapa Engkau di tengah-tengah kehidupan ini. Karenanya ya Allah, biarlah kami boleh belajar untuk mempraktikkan kasih yang sudah Engkau berikan bagi kami. Kami mau sungguh belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi-Mu dengan segenap hati kami. Dari Tuhan, ajarilah kami sehingga kami boleh peduli dengan orang-orang di sekeliling kami. Biarlah kami boleh belajar membuang segala keegoisan, hati yang iri, hati yang mendendam, dan biarlah kami boleh
mengasihi seperti yang Allah inginkan. Terima kasih ya Allah, kami bersyukur di dalam Yesus Kristus untuk firman yang sudah kami dengarkan. Pujilah namamu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Amin.